Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Imi Aulia, salah satu mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih atas waktunya, Bapak telah menyempatkan waktunya sedikit untuk saya, dan niat saya di sini yang pertama tak lain tak bukan untuk silaturahmi, dan yang kedua niat saya mau wawancara Bapak mengenai transparansi dana desa dan RKP, Pak. Seperti itu. Mungkin untuk pertama kalinya Bapak bisa menjelaskan mengenai dana desanya. Alur dana desa itu di tahun 2021 kan di bulan Juni sudah harus clear kan, Pak. Nah, itu rencana Bapak untuk menyelesaikan dana desa itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan Bapak melibatkan beberapa tokoh masyarakat di desa ini, Pak. Ini, Bapak. Terima kasih. Perlu kami sampaikan, tahun 2021 desa kami Margomulyo ini mendapatkan dana desa 864, katakanlah 865 juta. Jadi sudah kita rencanakan untuk kegiatan pembangunan yang disebut RKP. Jadi setiap RKP kita musyawarahkan kepada warga-warga, khususnya RT L Karang Taruna, LPMD dan juga BPD. Setelah itu kita namanya Musdes, musyawarah desa. Nah, setelah musyawarah desa, kita musyawarah tersendiri dengan BPD. Nah, nanti kita mengevaluasi, ada tim dalam RKP itu mana RKP itu skala prioritas apa dalam musyawarah itu. Katakan umpamanya ada 18 titik dalam musyawarah, sehingga kita ambil 8 titik untuk pembangunan ini karena itu termasuk skala prioritas. Tapi alhamdulillah di desa kita itu kita kemarin itu hanya mengambil alokasi 5 pembangunan karena sesuai petunjuk dari Permen Menteri Pedesaan. Pertama itu prioritaskan untuk meningkatkan perekonomian. Alhamdulillah di desa kami untuk buat bangun pasar orang. Tapi dalam perjalanan baru uang menerima 20%, ada corona COVID-19. Sehingga ada petunjuk dari Permen semua pembangunan dipending, dihentikan dana untuk dibuat bantuan orang-orang yang berdampak COVID. Alhamdulillah desa kami itu kita mengambil maksimal per bulan itu 600.000, sehingga kita alokasikan sampai Desember itu nanti itu kurang lebih sekitar 500 juta, sehingga pembangunan terbengkelai. Jadi contohnya seperti pasar itu yang kita alokasikan 650 juta, baru terserap 267 juta, akhirnya ada COVID-19 itu, sehingga dipending, diberhentikan petunjuk dari kementerian itu. Sehingga kita ini menunggu sampai 2021 ini selesai. Ini semua desa itu dana desa itu sementara dipending untuk mencukupi dampak dari COVID, khususnya bantuan di desa namanya BLT, dana desa, bantuan langsung dana desa. Nah, itu yang untuk dana desa. Jadi saat ini untuk dana desa, setiap desa tidak bisa berbuat banyak dalam hal pembangunan. Jadi difokuskan untuk itu dampak dari penanganan corona ini. Jadi sampai saat ini dana yang masuk masih 20% ya, Pak? 25%. 25% yang jumlahnya? Yang jumlahnya 865 juta.
Yang sudah masuk. Ya, Berarti- ini tapi belum masuk semua. Oh, gitu ya. Nah, kan bertahap dana masuk langsung ke rekening desa. Iya, Pak. Rekening desa itu apabila mencairkan harus ada rekom dari camat. Iya. Dibubui untuk apa? Untuk bantuan COVID, BLT, bantuan langsung tunai 600. Ini setiap kita akan menyalurkan uang tersebut, kita harus minta menyodorkan ke camat untuk rekom menyairkan untuk sekian orang kan, tiap bulan. Jadi selama ini dana desa itu sudah masuk 25%, namun belum semuanya masuk. Namun semua belum masuk. Wis katakanlah gini ya, untuk desa kami wis 267 juta itu hanya untuk bangun. Lah yang lain sekitar kurang lebih 500 juta Iya. itu untuk ini, untuk persiapan BLT, dana desa bantuan langsung kepada warga kita. Yang 600.000 ya, Pak. 600.000, bahkan untuk Oktober, November, Desember itu 300. Berarti untuk pengalokasian 600.000 per KK ya, Pak ya. Katakan Iya. per KK itu sudah terlaksana atau belum, Pak? Sudah terlaksana. Sekarang sudah ke-6 Ke-6. Oktober ini. Nah, sampai rencana perintah dari Permen ini sampai Desember kita sudah mempersiapkan uang itu, sehingga uang dana desa untuk Marga Mulia yang untuk bantuan langsung tunai Iya, Pak. itu sejumlah 486 juta. Sampai sekarang. Yang diterima oleh KPM, maksudnya penerima manfaat itu orang yang menerima 139 orang untuk Marga Mulia. Jadi untuk dana desa sudah jelas ya, Pak ya. Ya. Dan untuk selanjutnya, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai rencana kegiatan pemerintah RKP. Ya, itu Bapak sudah menyusun beberapa langkah dan melibatkan beberapa warga atau tokoh masyarakat di desa ini. Sudah, jadi perlu kami sampaikan misi visi kepala desa. Iya. Itu setiap 6 tahun nih ya, 6 tahun ya kepala desa. Ini harus tertuang di RPJMDes, Ya, rencana jangka menengah pembangunan desa. Ya. Selama 6 tahun sesuai misi dan visinya. Ya, Pak. Lah 6 tahun itu sudah terjabarkan untuk ini, tapi kita tindak lanjuti setiap tahun dengan RKP, Ya, Pak. rencana kegiatan pembangunan Ya. yang melibatkan warga untuk musyawarah. Seharusnya kita mengambil hasil musyawarah itu, kita hanya menampung, lah kita mengambil skala prioritas Ya. sesuai petunjuk masalah dana desa tersebut atau Jadi untuk rencana RKP di tahun 2021 mungkin sudah terlaksana, Pak? sudah kita belum RKP Iya. sudah Nah, itu menghasilkan beberapa opsi, Pak. beberapa 5 item 5 item apa saja, Pak? melanjutkan pembangunan pasar yang terkendala oleh COVID-19 ya. Yang kedua, Pak? Yang kedua untuk alokasi lapangan voli Poker. Karang Taruna Yang mana, yang Pak? berada rencana di sebelah utara Pasariban. Oh, gitu. Nah, itu anggaran 50 juta lah. Terus lapangan sepak bola Marga Mulia anu di Wino Oh, yang Winong, gitu, juga Pak. tercover rencana 50 juta. Jadi total Lah terus untuk jembatan yang menghubungkan antara dusun Winong dengan apa itu? Ya masih Desan satu itu, Pak. dusun ya petani. Iya. Jalan petani JUD, jalan untuk petani lah. Iya. Itu sudah teranggarkan. Itu. Terus yang terakhir, Pak? Terus yang terakhir apa ya kemarin? Pasar, lapangan untuk Karang Taruna dan sampah. Bank sampah. Iya, tempat sampah mau kita pindah Oh. ke jurusan jalan yang baru itu. Oh, gitu. Nah, di antara 5 item itu yang mungkin menjadi pilihan skala prioritas dari pemerintah Desa Marga Mulya dan kesepakatan para warga itu di item yang mana, Pak?
Atau Ya, semua dilaksanakan semua? semua itu nanti terlaksana semua dari 5 titik itu. 5 titik sudah teranggarkan Iya. untuk pasar kelanjutan pasar 500 juta. 500 juta. Nah, terus untuk sampah itu 120. 620. Lah, terus untuk 2 lapangan ini 50 lah. 50 lapangan, dan terus untuk jembatan sana sekitar 160. Yang sudah Bapak jelaskan tadi itu terlaksana kira-kira di bulan apa, tahun berapa, dan penyelesaiannya itu di tahun berapa, bulan berapa, Pak? Insya Allah kalau tidak ada pengembangan berkelanjutan COVID, Iya, Pak. insya Allah nanti bulan April sudah kita mulai laksanakan. Semua, Pak, ya? Ya, bertahap. Lihat keuangan kan, dana desa itu kan tidak Margomulyo katakan oleh 800 juta kan Iya. tidak langsung semua. Kan bertahap. Iya. Tahap 1, tahap 2, lah caranya ngunduh dari 3 tahap itu kan harus kita membuat kegiatan pembangunan. Jadi 0% itu dibutuh untuk mencairkan. Iya. Nah, setelah itu 30% kita butuh. Iya. Ya, lah terus kita mengambil lagi 30% lagi. Iya. Nah, terus yang terakhir 40%. Nah, jadi bertahap 30, 40 untuk aturannya dana desa. Dan mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Untuk setiap pelaksanaan RKP, Bapak itu di desa melibatkan beberapa tokoh masyarakat, Pak. Mungkin di Desa Margomulyo dan di Dusun Winong. Itu Bapak melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Jadi melibatkan Iya. khususnya RT RT/RW, Pak. RT/RW ada 36 RT/RW. Iya, Pak. Terus LPMD, LPMD, PKK, PKK. Karang Taruna. Iya. Nah, yang mandu itu BPD bersama kepala desa, gitu ya, sepakat. Nah, nanti juga ada organisasi agama, termasuk diantaranya rukem kematian. Kadang-kadang kan dia minta usulan masalah bantuan dari desa, masalah kebutuhan rukem. Oke, Pak, terima kasih. Jadi itu nanti akan mudah aspirasi warga. Iya, ditampung. Setelah itu kita bentuk tim 9 Yang untuk terdiri, menentukan usulan-usulan tersebut mana-mana yang skala prioritas yang harus dilaksanakan di tahun yang akan datang. Oke, Pak. Terima kasih atas penjabarannya mengenai kejelasan atau transparansi dana desa. Laju dana desa di tahun 2021 mau dikemanakan, tadi Bapak sudah menjelaskan. Ya. Untuk mengenai RKP sudah Bapak jelaskan tadi, rentetan dan tujuannya RKP ini di mana, dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat di desa ini sudah jelas. Dan saya di sini berterima kasih banyak kepada Bapak Asyon Alim yang sudah bersedia menerima kami selaku mahasiswa untuk memperoleh data secara sejelas-jelasnya. Dan apabila ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati Pak Asyon Alim, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.